Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Mega Sapitri dari kelas 1A ingin menjelaskan apa itu usul fikih. Apa sih itu usul fikih? Pengertian usul fikih secara etimologi terdiri dari dua suku kata, yaitu usul dan fikih. Apa sih itu usul? Usul secara etimologi adalah bentuk jamak dari kata aslun yang berarti asal, pokok, atau pondasi, yakni sesuatu yang menjadi pondasi suatu bangunan, baik itu yang bersifat fisik maupun non-fisik. Contohnya, akar pohon yang mana ia merupakan pondasi dari pohon itu sendiri. Apa itu fikih? Fikih secara bahasa bermakna fahmun, yang artinya pemahaman mendalam yang memerlukan pengerahan akal pikiran. Sedangkan secara terminologi, usul fikih adalah ilmu yang membahas dalil-dalil fikih yang bersifat global, yaitu kaidah-kaidah umum, seperti perintah menunjukkan hukum wajib selama tidak ada indikasi yang memalingkannya dari hukum tersebut, dan sahnya suatu amalan menunjukkan amalan tersebut telah terlaksana. Kemudian di dalam ilmu ini dibahas pula tata cara pengambilan faedah hukum dari dalil-dalil yang ada dengan mempelajari hukum-hukum lafaz dan penunjukannya, seperti umum, khusus, mutlak, muqayyad, nasikh, mansukh, dan sebagainya. Dengan memiliki ilmu tersebut, maka kita bisa mengambil faedah-faedah hukum atau mengambil kesimpulan hukum dari dalil-dalil fikih yang ada. Pembahasan mengenai mustafid ini mencakup syarat-syaratnya, tingkatan-tingkatannya, hukumnya, dan semacamnya. Di sisi lain, dibahas juga tentang mukallid, yakni orang awam yang belum memiliki kapasitas ilmu untuk bisa mengambil faedah hukum, sehingga mereka mengikuti para mujtahid yang sudah memiliki kapasitas untuk itu. Apa sih tujuan mempelajari usul fikih? Dengan ilmu usul fikih, kita mempelajari kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh para ulama, agar tidak salah dalam mengambil kesimpulan hukum dalil-dalil yang ada. Maka, dapat kita katakan bahwa tujuan mempelajari usul fikih adalah agar kita menerapkan kaidah pada dalil-dalil yang ada sehingga bisa menghasilkan hukum syar'i yang bisa diamalkan. Apa manfaat mempelajari usul fikih? Yang pertama, menyingkap hukum permasalahan kontemporer. Di era modern ini, permasalahan kaum muslimin semakin lama semakin kompleks. Banyak sekali masalah-masalah kontemporer yang tidak diketahui status hukumnya. Oleh karena itu, dengan mempelajari usul fikih, seseorang dapat memecahkan kesalahan tersebut. 2. Mengkaji dan menguji ulang ijtihad ulama terdahulu. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kebenaran hanya ada pada Al-Quran dan As-Sunnah. Sementara kebenaran ijtihad para ulama tidak bersifat absolut, karena bagaimanapun kemampuan mereka dalam berijtihad, mereka adalah manusia yang berusaha memahami syariat Islam dengan segenap kemampuan mereka. Banyak sekali terjadi perselisihan pendapat antara salah satu ulama dengan ulama yang lainnya, terutama dalam permasalahan-permasalahan hukum yang tidak dijumpai dalil tegas yang menunjukkan status hukumnya. Di samping itu, ijtihad yang mereka hasilkan juga terikat dengan ruang dan waktu. Apa yang mereka upayakan
dalam menyingkap status hukum suatu permasalahan yang belum ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, tentunya mempertimbangkan kemaslahatan pada tempat dan apa yang terjadi saat itu. Maka dengan ilmu usul fikih inilah kita bisa mengkaji dan menguji ulang pendapat-pendapat ulama terdahulu. Sehingga kita bisa mengetahui mana pendapat yang benar atau lebih kuat di antara pendapat yang ada, sehingga dapat dijadikan pijakan dalam menentukan hukum. Sejarah singkat ilmu usul fikih. Berikut ini sejarah singkat perkembangan ilmu usul fikih sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga penyusunannya secara sistematis dalam sebuah kitab berjudul Ar-Risalah yang disusun oleh ulama yang sangat berilmu, Al-Imam Asy-Syafi'i. Masa Nabi SAW. Pada hakikatnya, ilmu usul fikih ini sudah ada sejak zaman Nabi, namun ilmu ini masih berupa praktek dan belum berupa teori yang disusun dalam kitab-kitab. Bahkan ilmu ini lahir sebelum ilmu fikih, karena mustahil fikih ada tanpa adanya ushul fikih. Sebagaimana ilmu bahasa Arab, tentunya bahasa Arab sudah ada sejak dahulu, namun baru berupa praktek, belum berupa teori yang dibukukan secara sistematis. Bukti keberadaan ilmu usul fikih ini dapat kita ketahui dari kisah Rasul saat mengirimkan pasukannya untuk mengepung perkampungan segan Bani Quraidah. Namun, di tengah perjalanan, waktu asar pun tiba. Ketika waktu asar hampir berlalu, sementara perjalanan masih jauh, maka sebagian sahabat justru malah melaksanakan sholat asar. Sementara sebagian sahabat lainnya tetap melanjutkan perjalanan dan baru melaksanakan sholat asar pada malam hari, sesampainya di perkampungan Bani Quraidah. Dari kisah ini, terjadi perdebatan pemahaman antara sebagian sahabat dengan sebagian lainnya. Pemahaman yang pertama, memahami pesan Nabi secara tekstual, yaitu tidak akan melaksanakan sholat asar apapun yang terjadi hingga sampai di tempat tujuan, yakni perkampungan Bani Quraidah. Sementara pemahaman yang kedua, memahami pesan Nabi secara kontekstual, yakni bercepatlah agar bisa sampai Bani Quraidah sebelum waktu asar tiba, sehingga kalian bisa sholat asar di sana. Perbedaan pemahaman ini tidaklah tercela, karena kedua kelompok ini memiliki dasar masing-masing dalam memahami pesan Nabi. Bahkan ketika kasus tersebut dilaporkan pada Nabi pun, beliau tidak mencelanya. 2. Masa sahabat radhiyallahu anhum. Pada masa ini, permasalahan baru yang tidak pernah dikenal sebelumnya mulai bermunculan. Tentu permasalahan-permasalahan tersebut perlu diketahui status hukumnya. Terputusnya wahyu dan wafatnya Rasulullah SAW menjadikan permasalahan tersebut tidak bisa ditanyakan langsung kepada beliau. Oleh karena itu, para sahabat berusaha keras mengerahkan segenap pikirannya atau berijtihad untuk menjawab status hukum pada permasalahan tersebut. Karena tuntutan tersebutlah ilmu usul fikih semakin berkembang. Mereka memperoleh kemampuan berijtihad melalui pengalaman mereka dan pengamatan mereka terhadap cara Nabi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Selain itu, kemampuan mereka terhadap bahasa Arab dan kaidah-kaidahnya membuat mereka semakin mudah dalam menyingkap status hukum pada permasalahan baru yang dihadapi. Sahabat yang terkenal dengan kemampuannya dalam berijtihad saat itu diantaranya 4 Khulafaur Rasyidin, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Aisyah binti Abu Bakar, Ibnu Umar, dan lainnya. Yang ketiga, masa tabi'in radhiyallahu anhum.
Pada masa ini, lapangan istinbaj hukum semakin meluas seiring semakin banyaknya persoalan yang mereka hadapi, sehingga memerlukan kejelasan status hukum pada persoalan tersebut. Dalam menetapkan suatu hukum, mereka menggunakan metode yang berbeda-beda. Ada yang dengan metode qiyas, maslahah, amal ahli Madinah, dan lain-lain. Pada masa inilah mulai muncul corak fikih yang berbeda di antara dua kota, yaitu Madinah dan Irak. Beberapa tabi'in yang tampil sebagai mujtahid saat itu diantaranya Sa'id ibnu Musayyab, Ibrahim an-Nakhai, dan Alqamah. Yang keempat, masa Imam Mahzab rahimahumullah. Perbedaan aliran fikih tersebut semakin tampak. Pada masa Abu Hanifah dan Imam Malik, aliran tersebut diantaranya aliran fikih rasional dan mazhab ahlil hadis atau aliran fikih tradisional. Mazhab ahli rai atau disebut juga madrasah ahli rai berdiri di Irak yang diprakarsai oleh Imam Abu Hanifah. Sedangkan mazhab ahlil hadis atau juga madrasah ahlil hadis berdiri di Madinah yang diprakarsai oleh Imam Malik. Perbedaan tersebut disebabkan beberapa faktor, di antaranya letak geografis Irak yang jauh dari sumber hadis yakni Madinah, banyaknya pemalsuan hadis di Irak sehingga sangat berhati-hati dalam menerima riwayat hadis. Di Madinah, apabila terjadi pemalsuan hadis lebih mudah diketahui, mengingat banyaknya ulama hadis di sana. Kebutuhan hukum di Irak sangat kompleks, mengingat di sana adalah kota metropolitan. Dan kondisi Madinah masih homogen, dan kebutuhan terhadap hukum tidak begitu kompleks. Pada masa Imam Syafi'i, perkembangan ilmu fikih menjadi lebih pesat lagi. Adanya perbedaan corak fikih antara Irak dan Madinah menjadikan perdebatan antara kedua kubu tersebut semakin sengit. Pada masa ini, Imam Syafi'i menyaksikan langsung perdebatan antara kedua kubu mazhab fikih yang berkembang saat itu. Dan saat itu, beliau juga belajar langsung dari kedua aliran fikih tersebut, yakni belajar langsung kepada Imam Malik dan kepada salah satu muridnya, Imam Abu Hanifah, yakni Muhammad bin al-Hasan asy-Syaibani. Dengan pengetahuannya yang luas itulah, beliau menyusun secara sistematis metode kerangka berpikir yang harus ditempuh oleh seorang mujtahid dalam menyimpulkan hukum dalam kitabnya yang terkenal, yaitu Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Semoga penjelasan tersebut bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.